Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. A'udhu billahi as-sami'il alimi minasyaitanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya ayyuhan nas abshus salam wa at'imu ta'am wasilul arham wasallu bilaili wa nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pengatur waktu yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berbicara di hadapan bapak-bapak kaum muslimin, ikhwatul iman, ikhwatul dakwah yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang saya hormati Sohibul Bait Pak Haji Dedi bersama sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa ada di dalam rahmat, perlindungan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga bapak-bapak sekalian yang sama-sama hadir di sore hari ini, mudah-mudahan halaqah kita pada sore hari ini dipandang dengan rahmat Allah, dipandangi dan didatangi sakinah, didatangi oleh rahmat, diberikan ampunan. Dan mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi SAW ini kita mendapatkan barokah, ya, dan dijadikan hamba-hamba Allah dan umat Nabi yang akan mendapatkan syafaat dari tangan yang mulia baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu kenikmatan yang lebih besar kecuali seseorang yang Allah Ta'ala terus menyibukkannya di dalam kebaikan. Tangannya sibuk berbuat kebaikan, kakinya sibuk berbuat kebaikan, matanya sibuk berbuat kebaikan, lidahnya tidak berhenti dari mengatakan suatu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bis shadaqah au ma'rufin au islahin bainan nas. La khaira, tidak ada kebaikan fi najwahum, di dalam ucapan, di dalam obrolan, di dalam ungkapan-ungkapan manusia, illa man amara bis shadaqah, kecuali orang-orang yang dengan lidahnya dia mengajak manusia untuk bersedekah. Au ma'rufin, atau orang yang menggunakan lidahnya untuk menyampaikan ma'ruf, mengajak kebaikan kepada umat manusia. Au islahin bainan nas, atau ucapan seseorang yang ditujukan untuk mengislahkan, mendamaikan pertikaian di antara umat manusia, maka disitulah ada kebaikan. Maka mudah-mudahan pembicaraan kita pada sore hari ini, terutama saya dan bapak-bapak yang mendengarkan, mudah-mudahan menjadi satu perkara yang baik di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya ada sedekah, perintah bersedekah, di dalamnya ada ma'ruf, ya, perintah-perintah kepada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah taala, juga orang-orang tua kami, masya Allah, dari Subang Selatan, Subang Tengah, Subang Utara, Arah Raya, Sadayana, Empak, Merbayaksa, ya Bapak Haji Zubair oke aja. Lalakon. Pengantin baru. Masya Allah, ya, penuh keberkahan insya Allah, mudah-mudahan. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, salah satu kemuliaan dan satu nikmat yang besar bagi kita sekalian sekarang ini di akhir zaman tentunya,
Walaupun memang di akhir zaman itu kita disodorkan kepada berbagai macam kemungkaran yang sudah kompleks, kemaksiatan yang sudah kompleks. Dulu di zaman Nabi Adam alaihissalam, ketika awal kali beliau alaihissalam turun ke dunia bersama istrinya Siti Hawa. Nabi Adam diturunkan di mana? India aja Pak. Hindustan. Di mana? Di Hindustan. Awas Bapak-bapak perhatikan, karena nanti ada pertanyaan di akhir ya, kuis ya. Yang bisa boleh pulang ya Pak. Ya. Yang tidak bisa bagaimana Pak? Mana? Ya. Jadi Nabi Adam alaihissalam ketika pertama kali menginjakan di planet bumi, menginjakan kakinya itu, di dalam riwayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan beliau diturunkan di Jazirah Hindustan, yang mana tepatnya itu adalah di Sri Lanka. Ya, mungkin bapak-bapak yang pernah ke Sri Lanka, di situ ada satu bukit, satu gunung namanya Babu Adam, yang mana di situ ada satu bangunan museum, di dalamnya itu ada telapak kaki, yang diduga menurut orang tua dan para alim ulama di sana itu adalah telapak kaki baginda Adam alaihissalam, atau Sayyidul Bashar atau Abul Bashar, bapaknya manusia. Karena kita punya bapak itu dua, ya, bapak itu dua, lain bapak lu di surga sana sih, ya, namanya Yesus Kristus. Ya, jadi bapak itu ada bapak fil zahir, yang kedua bapak fil haqiqah. Yang pertama bapak fil zahir, yaitu bapak secara zahir, secara zahiriah kita di dunia. Itu orang yang pertama yang menjadi bapak bagi seluruh manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua bapak fil haqiqah, yaitu hakikatnya bapak. Bapaknya manusia, bapaknya jin, bapaknya setan, bapaknya jamadat, nabatat, malaikat, syaitoniat, jinnat, syaitoniat, setan-setanan, malaikatan, jamadat, bebatuan, maiat, perkara-perkara yang hancur, yang encer, insaniat, bapaknya manusia, bapak seluruh bapak, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dinobatkan sebagai Sayyidul Wujud, sayyidnya bagi semua yang wujud. Kenapa? Karena terciptanya langit dan bumi adalah disebabkan karena diciptakannya Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, Nabi Adam alaihissalam diturunkan dulu di Hindustan. Siti Hawa diturunkan di lembah Mina, ya, di Jazirah Arabia. Maka ketika Nabi Adam diturunkan, beliau hasil daripada pertemuan dengan istrinya setelah dinikahkan di surga oleh Allah Ta'ala. Kemudian ia berumah tangga, ya, walaupun sempat 40 tahun ia dipisahkan oleh Allah, tapi ujungnya dipertemukan dan berumah tangga di situ sampai beranak pinak, kembar-kembar 2000 kembaran. Berarti umur 2000 berarti 4000 jelema. Allah. Di situ ada Qabil dengan Iklimah, Habil dengan Labuda, ya, kembarannya. Itu yang pertama. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam akan pergi ke Makkah Al-Mukarramah, yaitu ke hadapan Ka'bah, karena Ka'bah itu sudah ada sebelum Nabi Adam datang ke dunia, karena didirikan langsung oleh Allah melalui para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, inna awwala baitin, sesungguhnya rumah pertama, wudi'a linnas, yang Allah letakkan di muka bumi ini, linnas, untuk ibadahnya manusia, lalladzi bi Bakkah, yaitu yang ada di Bakkah. Makkah teh cek urang, cek Allah mah Bakkah. Lihat dalam Al-Qur'an. Lalladzi bi Bakkah, yaitu rumah pertama itu rumah tauhid, Darut Tauhid, itu adalah di Mekah. Kata Allah mah Bakkah, bukan dengan mim, dengan ba. Itu rumah pertama, dibangunnya bukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Itu sudah ada sebelum Nabi Adam alaihissalam datang. Maka seluruh nabi-nabi 124.000 pernah datang ke sana untuk bertawaf dan beribadah. Makanya Syekh Ilyas rahimahullah ta'ala mengatakan, tanda-tanda orang yang dakwahnya diterima oleh Allah itu akan menginjakkan kakinya di sana, bahkan akan berdakwah di sana.
Karena seluruh nabi-nabi sebagai penghulu dakwah kita adalah semua nabi pernah bertawaf dan beribadah di sana. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rezeki dari Allah untuk sampaikan ke sana. Amin ya rabbal alamin. Ya. Maka kan Allah Ta'ala, Nabi Adam berpesan kepada Qabil dan Habil, "Wahai anak-anakku, saya akan beribadah dulu kepada Allah. Kalian baik-baik di sini." Oh, tenang Pak, kata Qabil. Padahal dia sudah berencana untuk membunuh Habil. Maka ketika Nabi Adam bertawaf, beribadah ya di Mekah, di Ka'bah maksudnya, terus sampai kelelahan, maka akhirnya ia haus, ingin memetik satu buah. Ya. Ingin memetik satu buah, kemudian ketika dipetik, kemudian dirasai oleh lidahnya, ternyata rasanya tuh pahit. Dulu sebelum Nabi Adam alaihissalam datang ke dunia, seluruh jagat raya ini dipenuhi dengan buah-buahan yang tidak ada satupun yang pahit ataupun masam. Tidak ada pohon-pohonan di dunia ini yang berduri, tidak ada. Semuanya dalam keadaan maslahat, semuanya ada dalam keberkahan yang luar biasa. Tetapi ketika Nabi Adam ya merasakan satu buah dan terasa masam, loh kok masam? Kemarin tidak masam. Kemudian ketika dilihat ada pepohonan-pepohonan yang mulai berduri, mengeluarkan duri. Waduh, bahaya ini. Maka insting kenabiannya mengatakan, jangan-jangan ada sesuatu dengan anak-anakku. Ada satu kemungkaran yang berlaku di muka bumi. Betul saja, ternyata ketika itu Qabil berhasil membunuh Habil. Maka satu perbuatan dosa, satu perbuatan kemungkaran berlaku di atas permukaan bumi, maka yang menjadi respon, ya respon yang keluar dari langit dan bumi adalah kemadaratan. Buah-buahan mulai terasa pahit, pohon-pohonan mulai banyak yang berduri, Masya Allah, luar biasa. Itu satu kejahatan yang terjadi ketika itu, awal pembunuhan itu. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang berapa juta pembunuhan telah terjadi. Kemudian di sepak bola, oh parawan, ya, anu ditembak juga ya, Masya Allah, pembunuhan demi pembunuhan. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun, Masya Allah, membunuh para anak-anak laki-laki. Wa yastahyuna nisa'ahum, dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan. Kenapa? Karena perempuan-perempuan nanti setelah dewasa akan menjadi pemuas seks bagi mereka. Sementara laki-laki dibantai semuanya. Oh, luar biasa. Sudah kenal sama Fir'aun? Terus nanti aja. Tahu. Oh, wah. Jadi Fir'aun itu, ya bercerita Fir'aun dulu sebentar. Jadi Fir'aun itu, Bapak Ibu Allah Ta'ala, yang ada di zaman Nabi Musa alaihissalam itu adalah Fir'aun kedua. Setelah yang pertama kakaknya menjadi raja. Kalau Fir'aun itu gelar Raja Mesir, namanya Fir'aun. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3. Fir'aun yang zaman Nabi Musa alaihissalam itu Fir'aun yang kedua. Fir'aun yang pertama namanya Qobus bin Mus'ab. Fir'aun yang kedua yang zaman Nabi Musa alaihissalam, siapa yang tahu? Masya Allah. Fir'aun dibayangkan, diceramahkan yang ngaranna teu apa. Ya. Fir'aun yang kedua itu namanya Al-Walid bin Mus'ab. Al-Walid marana ge keren atuh. Ya, halus keneh Al-Walid daripada cecep urang mah. Tentunya Masya Allah. Al-Walid bin Mus'ab. Ialah raja dan dia berusia kurang lebih 620 tahun dan menjadi raja Mesir selama 400 tahun. Memperbudak Bani Israel selama 400 tahun. Ngacek-cerek mainan, Masya Allah. Awalnya dihirupkan, lalakina dipayahan. Memperbudak Bani Israel, sedangkan dia dan semua konco-konconya, ada konconya yang dalam Al-Quran yang disebut dengan Alu Fir'aun. Nanti Alu Fir'aun. Ali itu keluarga. Alu Fir'aun, keluarganya Fir'aun. Lamun cekurang Jawa mah orang dalam. Orang dalam. Ya orang yang ada di lingkaran Fir'aun, yaitu orang-orang Qibti. Orang-orang Qibti. Tuh, Masya Allah. Maka kan Allah Ta'ala pembunuhan demi pembunuhan terjadi sampai detik ini 2022 masih banyak terjadi. Kemungkaran, Masya Allah. Kalau dulu di zaman Fir'aun, laki-laki yang baru lahir diparaihan, dibunuh. Bahkan bukan itu saja, wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqq.
Mereka telah membunuh nabi-nabi bighairi haqqin, dengan tanpa hak, dengan tanpa alasan yang benar. Diparahi nabi-nabi itu ke Bani Israel. Dalam kitab tafsir Sawi disampaikan nabi-nabi yang mereka bunuh kurang lebih 4.000 orang nabi. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa kedahsyatan kemungkaran Bani Israel. Maka hadirkan Allah Subhanahu wa taala, kalau zaman dulu kaum laki-laki atau bayi laki-laki saja yang dibunuh, zaman sekarang, zaman Rasul di akhir zaman 2022, bukan laki-laki saja yang dibunuh, perempuan ikut dibunuh. Bahkan indungna dipaehan. Bahkan jangankan yang sudah lahir, yang baru di dalam kandungan masih bayi diaborsi, Pak, zaman ayeuna. Luar biasa. Allah. Zaman Nabi Lut alaihissalam, apa bentuk kemungkarannya sehingga Allah datangkan Nabi kepada mereka, yaitu Nabi Lut alaihissalam, lalaki resep kala laki. Naon ngaranna teh? Ngomong dah. Gay. Ya. Awewe resep ka awewe naon? Lesbi. Ayeuna zaman baheula teu aya. Zaman Nabi Lut alaihissalam hanya laki-laki senang dengan laki-laki. Zaman sekarang, zaman umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, laki-laki senang dengan laki-laki, wanita dengan wanita, bahkan lebih parah deui, ya. Zaman umat Rasul ini manusia nikah dengan anjing. Makanya surat nikah. Ini kumaha agama eta? Masya Allah. Nauzubillahi min. Masya Allah. Tapi serusak apapun umat ini, sekompleks apapun permasalahan umat ini, moal nulunkeun deui Nabi Allah itu sesuai dengan aqidah yang dianut oleh ahlu sunnah wal jamaah, la nabiyya wala rasula ba'dahu. La nabiyya, tidak akan ada lagi nabi, wala rasula, dan tidak akan ada lagi rasul, ba'dahu, setelah baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayahna zaman dulu rusak umat, datangkan oleh Allah Nabi kepada mereka. Seperti zaman Nabi Musa alaihissalam, orang Bani Israel yang sudah diperbudak selama 400 tahun oleh Fir'aun, maka Allah Ta'ala hantar Nabi Musa alaihissalam untuk menyelamatkan mereka dari dua hal. Pertama, dari perbudakan fisik selama 400 tahun. Bayangkan, kalau orang wae baheula di Indonesia ya, dijajah ku Jepang, dijajah ku Belanda 900 tahun. Oh, Masya Allah. Jadi Robusa, jadi Rodi. Allahu Akbar. Pekerja-pekerja bangsa genah teu tanyakeun ka. Tanyakeun ka. Allahu Akbar. Teu menang teu. Burang dipaksa, dicambuk dan sebagainya. Maka Allah kirimkan Nabi setelah 400 tahun perjuangan, setelah 400 tahun penderitaan. Ya, walaupun mereka orang-orang kafir, da Allah tepan Rahman Rahim atuh. Ningali perbudakan gitu dikirim ke Nabi, salamatkeun tu Mus. Nya Kak Musa alaihi salam. Mus salamatkeun tu. Maka datang Nabi Musa alaihi salam, satu menyelamatkan fisik mereka dari perbudakan. Yang kedua menyelamatkan yang paling penting akidah dari penyembahan mereka kepada berhala dan kepada Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan satu-satunya sembahan di zaman itu, tapi Fir'aun membuat berhala-berhala kecil di sekitar Mesir. Aya berhala-berhala di sekitar piramid dan badak tah sok tinggal kurang. Eta teh baheulana di hareupeuna aya berhala patung-patung. Ya. Cuman dari Tuhan ya, yang mereka sembah, kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Ana, saya, rabbukum, rob kalian, Tuhan kalian, a'la, anu pangluhurna. Dari semua Tuhan-Tuhan ini, saya Tuhan yang paling tinggi. Oh. Jadi a'la teh eta af'ala tafdil, yang paling. Kalau yang paling berarti ada yang lain. Memang betul dibuat Tuhan-Tuhan bandingan, tapi Fir'aun adalah yang paling tinggi. Tuh, Masya Allah. Maka hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, siap tidak siap, kondisi umat sekarang didorong oleh Allah, digiring oleh Allah pada satu kondisi yang sesuai dengan firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teu mencok bisa kadikok ya. Sesuai. Pada siap, pada tersiap, Masya Allah.
tinggal di Raja ya Pangeran Salman ayeuna di Mekah. Sekarang kemarin dari dalam pidatonya 3 hari yang lalu ya beliau berniat untuk menjadikan Saudi Arabia jadi pusat game online sedunia. Oh, luar biasa ya. Ting luar biasa, ting luar binasa kan? Ya, Masya Allah. Situs-situs Islam tos puguh atau tos diretul, tos dihancur-hancurkan situs-situs Islam. Bapak-bapak kalau ingin ke sumur yang ada dalam riwayat Nabi, Bi'rul Rauha, yaitu sumur Rauha, yang mana Nabi ketika perjalanan jihad dengan para sahabat pernah mampir di sumur tersebut. Itu kurang lebih perjalanan 1 jam dari Madinah Al-Munawwarah, antara jurusan antara Mekah Madinah. Di pertengahan jalan itu ada satu sumur. Nabi pernah membuang liurnya di situ, di air tersebut, karena ketika para sahabat sedang perjalanan jihad kehausan, ketika mau diambil air sumur tersebut ternyata Masya Allah tidak layak diminum, ya, keset dan bau. Maka ketika Nabi membuang ludahnya ke situ, maka berubah menjadi tawar airnya dan bening. Maka mulai para sahabat menciduk airnya dan pakai mereka untuk minum. Oh, subhanallah. Dalam city tour, baik bapak-bapak mau haji ataupun umroh, ya, itu tidak jadi anggota, ya, tempat tersebut tidak menjadi satu tempat yang jadi sasaran kita city tour. Perjalanan kota ke kota atau dari satu tempat situs sejarah ke situs sejarah yang lain, itu tidak jadi anggotanya. Sumur tersebut itu dirahasiakan. Padahal dalam riwayat itu sudah jelas. Ya, sekarang bagaimana? Oh, Masya Allah, ya, sudah ditutup, digemuk, ya, sudah ada larangan untuk datang ke sana. Padahal orang-orang Islam itu ingin tahu, ya, ingin tahu bagaimana sejarah Islam zaman dulu. Bahkan di sumur tersebut di sampingnya Rasulullah SAW pernah mengadakan walimatun nikah. Walimatun nikah dengan siapa? Dengan Sofiyah binti Huyai. Oh, bojo Rasulullah. Kenapa dinikahi oleh Nabi? Karena ketika itu suaminya Sofiyah binti Huyai, ketika ia di awal pernikahannya tahun lagi bulan madu, maka suaminya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat mengusulkan, ya Rasulullah, kasihanilah perempuan itu, kasihanilah perempuan itu. Dipaksa kepada sahabat, akhirnya datang wahyu dari Allah, kawin Muhammad, karunia cek Allah, langsung ditikah Rasulullah SAW. Yang kemarin tahu apa namanya, malam bulan madunya dengan sahabat Nabi, sekarang dengan Sayyidul Wujud, yaitu dengan orang terbaik seluruh dunia. Masya Allah, bahkan terbaik dunia akhirat. Subhanallah. Di situ beliau mengadakan walimah, menyiapkan apa namanya, pasakan daging sarit dengan kuah daging, kemudian kurma dibagi-bagikan kepada para sahabat. Gitu walimahna sederhana baheula mah. Subhanallah. Dan ada satu lagi dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di sumur tersebutlah Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman ketika muncul lagi di tengah-tengah umat muslim. Masya Allah, Nabi Isa alaihissalam, beliau alaihissalam akan muncul lagi ke dunia, ya, dan akan beribadah haji ke Mekah Al-Mukarramah dan bertolak mikotnya itu di situ. Dia akan bertalbiyah dimulai dari sumur Rauha tersebut. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik. Dan Rasulullah SAW mengatakan, dan Allah akan jadikan Hawariyun yang dahulu setia kepadanya, Lukas, Yohanes, Barnabas, Matius, ya, 12 orang Hawari yang dulu setia kepada Nabi Isa alaihissalam, mencatatkan Injil langsung dari mulut yang mulia Nabi Isa alaihissalam. Maka di akhir zaman, karena mereka sudah tidak ada di zamannya, maka Allah Ta'ala akan ganti Hawari Nabi Isa alaihissalam, kata Nabi, oleh para pemuda Ashabul Kahfi. Oh, jadi para pemuda Ashabul Kahfi itu bobokna sanes 308 tahun. 309 tahun itu hanya mereka tertidur dari zaman raja yang dolim yang mengejar mereka ketika zaman dulu sampai mereka lari ke dalam gua. Ya, kahaf itu bahasa Arabnya gua. Bahasa Arab gua itu ada dua, ada gor, ada kahaf. Kalau gor itu gua kecil, bisa masuk 1 atau 2 orang.
Kalau Kahf ya, Kahfun itu masuk 7, 8 sampai 9 orang maksimal. Dan para pemuda Ashabul Kahfi ada 7 orang. 7 orang, dan yang ke-8-nya Qitmir, nama anjing mereka. Subhanallah. Mereka ditidurkan oleh Allah dari mulai zaman raja yang dolim, ya, disekap di dalam. Raja yang dolim tersebut tidak membunuh mereka secara langsung, tapi membuat satu bangunan supaya mereka tidak bisa keluar. Ya. Kemudian 100, 200, 300 tahun 309 tahun kemudian Allah ganti raja tersebut dengan raja yang soleh. Maka di zaman itulah raja yang soleh itu datang, kemudian membaca tulisan-tulisan, ada nama-nama para pemuda di situ. Maka diduga, ya, dicurigai jangan-jangan di dalamnya itu benar-benar ada orang yang dulu pernah tinggal di sana, tersekap di dalam. Maka dibongkar di zaman raja yang soleh itu, dan ternyata benar. Ketika dia masuk ke dalam, maka Allah bangunkan para pemuda itu setelah 309 tahun, dan mendoakan raja yang soleh tersebut, semoga Allah menjagamu dari berbagai macam para bahaya, tipu daya, muslihat, dan semoga Allah berikan berkah kepadamu. Raja itu mengatakan amin, semoga Allah mengabulkan. Setelah bangun 309 tahun, maka mereka tidur kembali. Tidur kembali. Maka pendapat yang sahih di dalam berbagai macam tafsir itu pendapatnya sama, bahwa para pemuda Ashabul Kahfi sampai detik ini masih tidur, mengingat riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang mengatakan baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa nanti di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan beribadah haji disertai oleh Ashabul Kahfi, para pemuda Kahf. Masya Allah. Ayeuna keur tidur kan ya. Badai kali itu badai. Siap badai? Jordan. Luar biasa. Ya. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menarik kecuali hal-hal yang ada kaitan, ada unsur kepada pengajakan kepada ketauhidan. Kisah-kisah Nabi Allah ceritakan dalam Al-Quran karena mereka mengajak pada satu pekerjaan yang sama, yaitu mengajak kepada la ilaha illallah. Ada Nabi yang tukang kayu seperti Nabi Nuh alaihi salam, tapi tidak mengajarkan perkayuan kepada umatnya. Dia mengajarkan la ilaha illallah. Ada Nabi yang jago konveksi, Nabi Idris alaihissalam, ya, sampai rumus-rumus nyeun kameja, rumus nyeun kampret dan sebagainya paham. Tapi dia tidak mengajarkan itu kepada umatnya. Yang diajarkannya apa? La ilaha illallah. Tetap sama. Ya, nabi-nabi ada yang jago ini, jago itu, jago ini. Nabi Musa alaihissalam, jago. Ya, tangannya dimasukkan bisa keluar bercahaya. Ya, tongkat dilempar jadi ular yang sangat besar. Tapi tadi ngalatihkeun sihir ke umatnya. Ngalatihkeun hal-hal mujizat seperti itu kepada umatnya. Tetap dia mengajak la ilaha illallah. Bahkan ya Pak, manusia termahal yang mana bapak-bapak mendapatkan, kita semua mendapatkan aliran cinta Allah melalui beliau, yaitu Sayyidul Wujud, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang termahal selangit bumi, orang yang termahal di dunia dan akhirat, Baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semua tubuhnya mahal, ya, rambutnya mahal, matanya mahal, keringatnya mahal. Siti Aisyah radhiyallahu anha apabila dia menginginkan parfum sudah habis minyak wanginya, gampang. Dia hanya menghamparkan satu kain yang tipis di tempat tidur baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti Nabi akan tidur di situ. Setelah Nabi bangun, dia akan ambil kain tipis tersebut, kemudian dibasuh dengan air, dimasukkan ke dalam botol, dan itu harum, masya Allah, harum daripada jasad Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang ketika Nabi berhijamah hari Kamis, Nabi berhijamah, di hijamah teh dikaluarkeun darah tina munmunan, tina titik mugis. Teh induk mugis yang bisa menolong. Artinya satu titik yang mana apabila kita berbekam di situ dalam Tibun Nabawi, itu akan menolong menyembuhkan berbagai macam penyakit di tubuh kita. Luar biasa. Itu titik mugis.
Ya, 5, 6, 7 ada 8 titik sunnah di dalam tubuh manusia yang dulu diamalkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika berbekam Nabi SAW, kemudian darahnya dikeluarkan, kemudian memerintahkan sahabat tolong buangkan darahku ini. Baik ya Rasulullah. Ya, maka langsung diambil darah Nabi, kemudian dia keluar rumah. Ketika di luar dia mikir-mikir, waduh getihna lebar, getih Nabi, masya Allah. Nabi itu bukan Allah SWT, ya. Ketika dia wudhu, orang-orang akan berebut supaya terciprati badannya dengan air wudhu Nabi. Ketika Nabi meludah, mengeluarkan air liur, membuangnya, maka para sahabat akan menyiapkan wajah-wajah mereka supaya terkena ludah Rasulullah SAW, kemudian langsung dibasuhkan ke wajahnya. Berebut begitu. Sampai Kaisar Cina ketika orang Quraisy minta bantuan kepada Kaisar Cina untuk menyerang melawan baginda Rasulullah SAW, maka Kaisar Cina mengatakan, sebenarnya siapa yang kalian lawan? Orang yang ngaku Nabi namanya Muhammad. Coba sebutkan sifat-sifat dia seperti apa. Maka disampaikan bagaimana kedisiplinan dia dengan pengikutnya. Maka orang Quraisy mengatakan, kalau dia yang namanya Muhammad itu mengeluarkan ludah, maka sahabat-sahabatnya akan menyiapkan wajah-wajah mereka untuk dijadikan tempolong-tempolongnya. Kemudian mereka mengusapkannya. Eta gogodeg Kaisar Cina. Berarti maraneh mah lain ngalawan Muhammad, moal menang. Walaupun kalian berperang dengan seluruh kekuatanmu dan ditambah lagi dengan tentara yang Cina miliki, yang kami miliki diperbantukan, sekali-kali tidak akan pernah menang. Kenapa orang Quraisy? Karena sesungguhnya kalian bukan memerangi Muhammad, tetapi memerangi Tuhannya Muhammad. Tidak ada di muka bumi ini yang saya dengar dan saya lihat, kata Kaisar Cina, ya, sebuah ketaatan dari seorang pengikut, seorang sahabat kepada majikannya melebihi para sahabat itu tidak ada. Baru dengar saya. Raja lamun naik hidup tara kupatihna atau nabi ku pengawana daek dibalurkeun ciduna kana baju kana banget. Sahat zaman kiwari. Allahu akbar. Maka kan Allah SWT begitu mahal. Maka para sahabat gitu, aduh sayang ini darah kalau dibuang. Langsung diminum. Diminum. Dia datang lagi kepada Nabi SAW, bari nyantai. Teningalikeun. Kata Nabi, sudah dibuang. Alhamdulillah. Sudah ya Rasulullah. Kemana dibuang? Cici. Kemana dibuang? Sudah ya Rasulullah. Ya kemana? Dibuang nak? Saya minum ya Rasulullah. Oh, diminum. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man khallaqa dammahu dammi harramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang berani mencampurkan darah dia dengan darahku, berarti itu tandanya dia diharamkan masuk ke dalam neraka. Itu sahabat saking kubungah, iya. Yes. Masya Allah. Sampai darahnya pun suci. Dalam hukum fikih syariat Islam, orang yang junub dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, kalau kita junub, kondisi junub tinggal di masjid hukumna naon? Haram. Tidak boleh. Yang sedang itikaf saja kalau junub mimpi langsung harus keluar. Karena hukumnya haram, kecuali baginda Rasulullah SAW. Kalau kita haram, kenapa? Karena tidak menjaga kehormatan masjid. Karena kita harus menghormati masjid. Ketika Nabi SAW walaupun junub boleh dihalalkan tinggal di masjid. Kenapa? Masjid yang harus hormat kepada Nabi SAW. Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Itulah kemuliaan Nabi. Semua benda mahal. Kulitnya mahal, rambutnya mahal. Ketika Nabi sudah wafat, Maria Al-Qibtiyah, kemudian Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika ada orang-orang yang membawa anaknya sakit, ada anak yang usianya sudah, ya, anak kecil usianya sudah 10 tahun, 9 tahun, tapi belum bisa berjalan karena ada masalah di lututnya atau di kakinya. Maka dia datang kepada Siti Aisyah minta doa, wahai Aisyah. Maka Siti Aisyah langsung pulang ke rumah, ngambil helaian rambut Nabi yang ada di wadah, kemudian dicelupkan ke air, tanpa membaca apapun, dia simpan lagi di tempatnya, minumkan. Subhanallah. Itu riwayat sahih itu. Bagaimana Siti Aisyah dan para sahabat sahabiah dulu
bertabaruk dengan jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi disampaikan badan Rasul itu mahal. Iya. Ya. Apa cirinya badan Nabi itu mahal? Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laulaka lama khalaqtul aflak. Laulaka, seandainya bukan karenamu Muhammad. Laulaka, seandainya bukan karenamu Muhammad, ma khalaqtul aflak, aku tidak akan ciptakan seluruh jagat raya dan isinya. Seandainya bukan karena Nabi, seandainya bukan karena cinta Allah kepada Nabi, urang teh moal araraya. Langit bumi moal aya, episode dunia akhirat itu tidak akan ada. Sebelum Allah ciptakan dunia, sebelum Allah ciptakan akhirat, masih terpencil Allah saja satu, belum menciptakan makhluk apapun. Maka yang pertama kali Allah cipta adalah Nur Muhammad, Nur Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana bapak-bapak lihat dalam sirah Nabawi, dalam kitab perjalanan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana nasib orang yang paling dicintai Allah, bagaimana nasib orang yang paling mulia di hadapan Allah Ta'ala. Watir Pak, dihinakeun. Ya, berangkat pakai gamis putih dengan sorban di kepalanya, maka pulang dalam kondisi sudah compang-camping, penuh dengan kotoran-kotoran onta. Kenapa? Lidinillah, li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah, untuk menolong dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Orang termahal pun dikorbankan kemahalannya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Betul? Secinta apapun Allah kepada nabi-nabi para rasul, tapi untuk agama Allah rela mengorbankan mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah. Maka mahal. Saking mahalnya Nabi seperti Allah tadi sampaikan. Tapi nasibnya yang mahal itu bagaimana? Dia korbankan wibawanya, dia korbankan harga dirinya, dia korbankan ketinggian derajatnya hanya untuk menyebarkan agama Allah. Ya. Dia datang ke kemah, ke tenda-tenda tamu-tamu yang ketika itu bermalam, orang-orang musafir. Dia datang, dia ketuk pintunya, dia datangi, ya, sampaikan la ilaha illallah, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, qulu, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah tuflihu, kalian akan berjaya, kalian akan bahagia, sukses. Itu pekerjaan Nabi. Makanya Nabi diperintah oleh Allah dalam Al-Quran, qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Qul, katakan oleh engkau Muhammad, dari sekian banyak sabil-sabil, dari sekian banyak jalan-jalan yang menyampaikan kepada Allah. Nu ngaji untuk sampai kepada Allah, orang yang belajar salat khusyuk khudu untuk sampai kepada Allah, majelis-majelis zikir untuk sampai kepada Allah, thariqah untuk sampai kepada Allah. Dibuatnya buku-buku agama, kitab-kitab para ulama untuk membimbing manusia kepada Allah. Kitabah, penulisan-penulisan agama, zikir, majelis-majelis thariqah banyak di mana-mana, majelis-majelis zikir, pergerakan-pergerakan dan sebagainya. Jalan untuk sampai kepada Allah itu banyak. Ada yang jaroh-jaroh, kan banyak begitu. Iya. Menyampaikan manusia kepada Allah, menyampaikan kajian-kajian dan sebagainya. Tapi Allah mengatakan, qul, katakan oleh engkau Muhammad, hadhihi sabili, ini jalan. Dari sekian banyak jalan yang menyampaikan kepada Allah, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah. Maka jalan Nabi SAW adalah dakwah. Maka dengan asbab dakwah, maka amalan zikirnya hidup, taklimnya hidup, agama akan hidup kembali. Diawali dengan usaha dakwah ini. Tuh, alhamdulillah. Maka bukan Allah SWT, ana wa man ittaba'ani. Jalan ini bukan hanya jalanku, kata Nabi. Ana, saya, wa man ittaba'ani, dan jalannya orang-orang yang mengikutiku. Maka siapa-siapa di antara kita yang merasa diri menjadi pengikut setia Muhammad SAW, menjadi Muhammad Fans Club, ya, pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW, maka jalan yang ditempuh harus sama dengan jalan Rasulullah SAW, yaitu dakwah. Walaupun kita dagang sambil berdakwah. Walaupun kita bertani sambil dakwah. Gitu. Dakwah ini pekerjaan pokok, yang lain hanya sampingan-sampingan saja. Maka bukan Allah SWT di akhir zaman ini, apalagi kerja dakwah ini sudah dilelang oleh Allah. Nabi yang mahal saja begitu korbankan dirinya untuk Allah SWT, untuk agama Allah.
Ada orang sabaraha hargana. Gaya. Da Pak Ustad, saya mah gengsi rek jauh lah teh. Ya. Sieun jatuh harga diri. Sieun jatuh wibawa. Ari maneh hargana saberiti sih? Berapa harga diri kamu itu dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Yang mahal saja dikorbankan untuk agama Allah. Ya, padahal kita merasa jadi pecinta Allah, pecinta Nabi. Tapi jalan Nabi tidak pernah kita ikuti. Allahu Akbar. Fa'idan kasyafal gubar. Apabila debu sudah tersingkap, dalam fadilah amal disampaikan dalam syair, apabila debu sudah tersingkap, maka kita akan bisa mengetahui apakah yang dikendarai oleh kita itu keledai atau kuda yang hebat. Masya Allah. Ya, apakah kita jalan ke Turki atau jalan ke Saudi Arabia? Ya, jalan ketika debu sudah tersingkap, maka kebenaran pasti akan terlihat. Apakah kita benar sebagai pecinta Nabi atau bukan? Maka akan disingkapkan, akan dibukakan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di sini takriman wa ta'ziman, mengagungkan, memuliakan Maulid Al-Mustafa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya. Dan jangan lupa, selain kita mencintai Nabi, menghamburkan ribuan sholawat kepada Nabi, maka bagaimana jalan hidup kita, sirah sarirah kita seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai surah, gambaran Nabi dari ujung kaki, ya, ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaimana gambaran Nabi? Lihat di Palestina, lihat di Rohingya, lihat di Uighur. Sahabat-sahabat kita muslimin muslimat dibantai habis-habisan. Perempuan-perempuan mereka diperkosa beramai-ramai. Tega orang. Kenapa Allah tidak menolong mereka? Kenapa tidak datang malaikat-malaikat seperti datang di zaman Nabi kepada para sahabat? Malaikat itu. Kurangkah tangisan? Kurangkah tahajud? Ya, kudu ceri getih atau kumaha itu? Bukan. Kata siapa Allah tidak menurunkan pertolongan? Turun pertolongan itu. Karena di sana itu, di Palestina pasti ada ulama-ulama, pasti ada orang-orang soleh. Di Uighur pasti ada orang-orang yang soleh. Ya, di Rohingya pasti ada orang-orang soleh. Tapi sayang, ya, sholat mereka tidak bisa menolong mereka. Puasa mereka tidak bisa menolong mereka. Tahajud mereka, tasbih mereka tidak bisa menolong mereka. Tidak bisa mendatangkan pertolongan Allah. Kenapa? Karena penampilan mereka sudah tidak bisa dibedakan dengan orang-orang non-muslim. Sholat, puasa, tapi pergaulan, cara berpakaian dan sebagainya sudah jauh dari perbuatan atau pekerjaan atau style gaya-gaya muslimin musliman sebagaimana dicontohkan oleh Nabi. Padahal dengan amalan sunnah, oh luar biasa. Abdi sok ngobrol aja orang Brimob, sok ceramah di orang Brimob, gitu. Tete sok ngajaga bangsa FPI, ya kalau lagi demo atau 212 atau dulu. Ya ketika demo di depan itu ada yang sorbanan, gamisan, jenggotan, pakai ceko, ya sambil berpegang satu dengan yang lain, sambil membaca talbiyah, kadang-kadang takbir, la ilaha illallah, ya dan sebagainya. Allahu akbar begitu. Bagaimana perasaan bapak-bapak ketika menjaga mereka, ketika mendengar ucapan takbir yang menggemuruh dengan seragam serempak sunnah Nabi mereka gunakan, mereka kenakan, mereka pakai dengan sempurna. Naon jawaban orang-orang timur? Beruas, asa coplok jantung. Ya. Padahal mereka orang Islam sendiri. Bagaimana dulu? Ya baheula penjajah. Makanya mereka takut dengan kaum-kaum agamis, dengan kaum-kaum kiai, karena mereka mengamalkan sunnah Nabi. Pangeran Diponegoro tinggal di, luar biasa. Tuanku Imam Bonjol, pahlawan Indonesia. Ya, penyelamat Indonesia, tampilannya seperti itu. Nah, hari orang jadi gila. Allah. Masya Allah. Jadi malaikat itu datang untuk menolong orang-orang Palestina. Malaikat datang untuk menolong orang-orang muslimin muslimat di Uighur. Ya, kemudian di mana lagi? Rohingya. Datang malaikat itu dengan doa-doa mereka. Tapi malaikat lieureun. Bingungan malaikat. Ya. Kita turunkan ke mana pertolongan Allah? Mau dikemanakan ini pertolongan Allah? Bingungan. Kenapa? Karena sudah tidak bisa dibedakan mana muslim mana kafir. Karena itu, karena penampilan mereka sudah tidak bisa dibedakan. Sok lihat di video-video. Ya, ketika orang Israel menyerang orang-orang Palestina, bagaimana penampilan pemuda-pemuda mereka? Calana sakit-sakit, kumaha.
Pemuda-pemuda yuk pakai anti, masya Allah. Aku maha coba. Makan Allah SWT tadi Uyghur, aduh istri mendit yuk dikitukan hungkul, bukan dukan yuk, masya Allah. Rek ditulungan kumaha kaum muslimin sih gitu. Masya Allah. Maka kembalikan kepada sunnah Rasulullah SAW. Surah gambaran Nabi itu harus dihidupkan, memasyarakatkan kembali sunnah Nabi. Tuh, dari mulai belajar gamisan-gamisan. Kalau sore-sore pada asar kita keluar dari masjid, masya Allah, gararamis, sarung-sarung, acung koko, kopiah, peci, biasa. Supaya terlihat kembali suasana-suasana muslimin, suasana-suasana rahmat, berdakwah dengan perbuatan. Itu bisa ceramah mah atuh, make baju gitu, Iya. siapa? Pakai siatanya, biar ada keras atuh. Ya. Itu kan Allah SWT. Coba pakai atribut muslimin. Anak-anak kita yang baru belajar, ya, baru belajar. Coba enak budak SMP tinggal di SMA. Abdi di pesantren sok ngalaliwat budak sekolah tah santri abdi buktina. Ketika ngalaliwat budak sekolah, naon bahasa? Anjing, blok. Iya. Mau anjing, blok. Masya Allah. Iya. Kita bahasa geus gitu. Eta teh calon-calon pemimpin Indonesia. Betul tidak? Iya. Secara tidak langsung halimakan Allah SWT, kita yang katanya kita itu membenci koruptor, benci terhadap perbuatan korupsi, betul tidak? Iya. Kita kan benci namanya korupsi, benci kepada orang yang disebut dengan koruptor, itu ngewa, benci karena itu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Kita benci, tapi tanpa sengaja dan kita sadari kita sudah menyiapkan calon-calon koruptor deui. Saha eta budak-budak maneh? Anak-anak kita itu disekolahkan di SD 6 tahun, SMA, SMP, SMU, kuliah di SD 6 tahun sajalah yang gampang. SD 6 tahun, ya, kelas 1 sampai 6, itu dalam 1 minggu belajar agama tiap hari tidak? Tidak. Sabar hari atau sudah seminggu? Sehari. Dalam sehari itu 5 jam, 6 jam? 2 jam. Coba bayangkan. Menurut bapak-bapak yang otaknya masih sehat sedana? Sehat? Oh, alhamdulillah. Orang yang masih berpikiran sehat saja, orang belajar agama dalam 1 minggu 2 jam. Berjeng teu konsentrasi jeung bari heureuy jeung segala Pak. Iya. Pisoreheun mah kira-kira. Jauh. Dan mereka itu dicadangkan untuk jadi pemimpin negara Indonesia. Bayangkan, rek jadi naon kana ieu. Ya, kalau seandainya mereka pulang sekolah tidak kita perkenalkan kepada madrasah, kepada ilmu agama, kepada para ulama, kiai-kiai, rek jadi naon? Diperkenalkan dengan usaha dakwah, dengan kerja dakwah nubuah. Oh, masya Allah jadi naon Indonesia ya. Tarifna geus teu kabayang ti ancureunana. Luar biasa. Sekarang di belahan bumi manapun, di dunia manapun, di negara manapun, termasuk di negara kita, dikocorkan dana triliunan untuk naon? Membangun jalan layang yang rusak diperbaiki, gedung yang rusak diperbaiki, hutan yang rusak diperbaiki, betul tidak? Semua yang rusak diperbaiki. Ainunya rusak nanti diperbaiki. Saha silaing jelema. Iraha memperbaiki jelema, ngilu-ngilu 3 hari atau minimal. Perbaikan, insya Allah. Pada yang ngiring itu dia. Jauh. Rek sibuk wae memperbaiki gedung. Ya, nabi-nabi yang Allah utus ke dunia itu nggak ada yang memperbaiki gedung-gedung, jalan-jalan rusak, nggak ada. Memperbaiki orang-orang yang rusak. Karena konsep Allah, konsep para nabi adalah seandainya manusia di dunia ini baik, maka dunia, langit dan bumi akan mengeluarkan kebaikan. Walaupun kita triliunan dikeluarkan modal, perbaiki ini itu. Demal benar-benar jalan mana tadi omean mah. Not the gun, but the man behind the gun. Iya, benar keren itu. Ya, not the gun, but the man behind the gun. Lain masalah pistol, bukan masalah senjata, but the man. Tapi orang behind the gun, di belakang pistol itu. Itu yang penting. Pistol mah benda mati. Walaupun pistol itu benda sesuatu yang berbahaya, bahaya tuh pistol. Bahaya. Tapi kalau si pemegang pistol itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki rasa takut kepada Allah, bakal manfaat mah pistol. Oh, manfaat. Walaupun uang ya cuman kertas
sepele, remeh duit teh. Tapi apabila dipegang oleh orang-orang yang tidak ada rasa takut dalam hatinya kepada Allah, bahaya tuh duit. Bahaya, Masya Allah. Betul tidak? Walaupun punya wanita cantik, solehah, bukan bagi sana sendiri. Ya, walaupun punya istri cantik, solehah, wah bebeakan pokoknya nama, waliyah pokoknya nama. Tapi kalau diserahkan kepada suami yang tidak takut hatinya kepada Allah Ta'ala, mual beres, pi kewatiran, pi karunya. Ya, Masya Allah. Bukan masalah pemerintahnya, tapi siapa yang memegang pemerintah. Bukan masalah negara, tapi siapa yang memegang kekuasaan negara. Orangnya yang penting itu. Negara itu benda mati, ya. Tapi bukan Allah SWT, siapa yang memegang negara itu yang penting. Maka perbaikilah manusia hari ini. Maka bukan Allah SWT, rekumaha wae isuna, cuk sekte ieu kieu, cuk golongan ieu kieu, segala macam. Para masyaikh dakwah mengatakan, terus saja berjalan perbaiki umat manusia. Geus we atok-atokan gekeun bae, walaupun dihina, walaupun dicaci, belang betong 3 hari lagi gekeun bae. Nu penting terus berjalan. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, siru ilallah arjan wa makasiro. Teruslah kalian berjalan kepada Allah arjan, walaupun terpincang-pincang, wa makasiro, dan terpecah-pecah. Masya Allah. Siap sadayana? Insyaallah. Itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ayeuna target Indonesia teh 5.000 jami hadir ke istimewa dunia di Pakistan. Beribadah insyaallah akhir Oktober. Bapak-bapak insyaallah. Oh, gugunuk teh ayeuna. Insyaallah. Setiap rupiah yang digunakan di jalan Allah itu luar biasa. Subhanallah. Bagaimana kita tidak bahagia? Kita menghidupkan taklim di rumah dengan istri, dengan anak setiap hari, ya, membacakan qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Masya Allah, berbangga hati membacakan satu firman Allah, satu hadis Nabi. Kita kiainya, kita gurunya menyampaikan kepada murid-murid kita, yaitu anak dan istri. Siap? Allah mengatakan dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum, jaga diri kamu, keluarga kamu dari api neraka. Urang geus jadi seorang suami geus asa tepak dada, ningali dewek atuh. Saya sudah membuatkan Pak Ustadz untuk istri saya rumah yang mewah. Ya, sama rukna meureunna nyieun imah jang pamajikan teh menjaga tina seueur neraka meureun. Padahal nyieun imah mah ngajaga tina naon? Beh teu kahujanan atuh kitu mah coy, alah. Sasatuan ge bisaeun atuh tuh ningali manuk tuh. Ya, manuk pergi ngambil jarami, gunung jadi imah jang anak-anak nah. Terus modal nanti ngenok didinya, megar didinya, anak didinya, ini teh memberikan nafkah. Urusan nyeun imah mere nafkah sasatuan ge bisaeun. Bukan kebanggaan manusia begitu, sabrajeng sato begitu bisaeun sato. Nu teu bisa dilakukan ku sato mah ngamalkeun agama. Komo dakwah mah teu bisa. Tah urang kudu bisa kitu. Insyaallah. Ya, saya sudah bertepuk dada karena sudah memberikan nafkah kepada istri dan anak. Yo, beras geus disiapkeun, kosmosna geus disiapkeun, lemari es disiapkeun. Merasa gagah. Padahal itu menjaga dari kehausan, menjaga dari kelaparan. Padahal yang paling Allah perintahkan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Itu yang paling penting. Ya, kumaha carana? Terakhir yaitu Sayyidina Ali mengatakan, alimuhum adibuhum wa akhibhum fillah. Alimuhum, ajarkan ilmu agama kepada keluargamu. Hidupkan taklim setiap hari di rumah. Orang yang sudah menghidupkan taklim di rumah dengan istri dan anaknya berarti seorang suami, kepala keluarga yang menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Adibuhum, yang kedua, latihkan adab-adab sunnah. Seorang suami yang sudah menunjukkan kepada istrinya, tah cara nyomot kieu. Nabi mah kieu, urang mah kieu. Ya, sabab eta sangu. Wah, carana ieu doa anak ieu diajarkan adab-adab sunnah, tata krama di dalam agama. Cara masuk WC, keluar WC, cara tidur dan sebagainya. Diajarkan. Seorang suami, kepala keluarga yang mengajarkan kepada keluarganya adab sunnah, maka seorang suami yang menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Oh, subhanallah. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang pengikut setia Rasulullah SAW, dan kaki kita yang hina dan banyak dosa ini mudah-mudahan Allah pilih untuk berjalan-jalan menyampaikan agama Allah ke seluruh penjuru dunia. Jangan sisakan satu orang pun di muka bumi ini kecuali kita sampaikan agama kepada mereka.
Siap insya Allah. Dimanapun kita berada, ya, di rumah, di pos kamling, di tempat pekerjaan kita, di kantor kita, di kendaraan kita, sampaikan kebesaran Allah kepada umat. Insya Allah. Terus begitu sampai Allah mengatakan, "Mang geus waktuna balik." Mangga Gusti. Itu insya Allah. Karena tugas kita di dunia, kata Mana Ilyas, adalah mengukir kebaikan dan membangun akhirat. Jadi orang teh bade ngabangun akhirat. Bagaimana cara membangunnya? Dengan kebaikan-kebaikan di dunia, dengan ibadah dan dakwah. Insya Allah. Begitu saja dengan Allah SWT. Mudah-mudahan pembicaraan kita di sore hari ini ada manfaat, ya, untuk saya menyampaikan, untuk bapak-bapak yang mendengarkan, dan kita doakan juga nih Sohibul Bait, ya. Mudah-mudahan istiqomahkan dalam dakwahnya, ya, berkah keluarganya, hartanya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melindungi beliau dari berbagai macam mara bahaya. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan berkah dari rezeki kita pada sore hari ini. Pada doa itu.